Selamat siang kawan. Hari ini saya kedapatan konsumen dengan keluhan kalau di gas awal pertama sekitar 2000 rpm sampai 4000 rpm itu agak sendat-sendat ya. Kalau di atas 4000 rpm itu biasa normal ya. Nah, ini di putaran bawahnya agak tersendat-sendat, bisa dibilang agak berbet ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk scanner. Waduh, ini kabelnya udah diputus-putusin ya. Waduh, gawatnya. Kita sambung dulu untuk colokan scannernya nanti. Nah, sekarang kita colokin scannernya. Kita cek dulu apa riwayatnya. Kita cek apa histori yang dulu pernah terjadi di motor ini. Kita lihat dulu satu persatu. Kita scan dengan scanner ya, scanner Eguitech ya, dengan harga yang murah. Apa yang ada kerusakan yang tersimpan di motor ini dulu-dulunya dan belum pernah direset ya. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa dari kelistrikan voltase, dari RPM terlalu tinggi, dari kilometer mati. Ini kita reset dulu ya supaya menghilangkan histori yang ada di memori ECU-nya ya. Kita hilangkan dulu, kita reset. Kalau untuk bagian kilometer itu kalau belum diganti, kabel kilometernya belum hilang ya. Itu kalau kabelnya udah diganti dia biasanya hilang dengan sendirinya. Kalau dia belum diganti nggak bakalan hilang ya, masih ada tersimpan ya, kecuali kita udah ganti ya. Nah, ini ada beberapa, ada 3 atau 4 ya. Ada 4, ada histori ya, ISC, terus sama kelistrikan, terus sama kilometer, satu lagi apa ya. Kita coba hapus dulu ya. Kita coba hapus dulu. Setelah dihapus kita nyalain nanti di RPM nya berapa. Ini agak-agak lama ya untuk hapus historinya ya, beda dengan Honda ya. Kalau Yamaha ini memang agak rumit banget sih, nggak sesimpel motor Honda. Kalau motor Honda lebih simpel ya kalau untuk penghapusan memori ya, beda dengan Yamaha. Nah, sekarang RPM nya kita lihat naik turun, nggak stabil dan nggak normal ya. Ya kalau dia normal di atas 1000 ke atas ya, di bawah 2000 ya, antara di bawah 2000 lah, 1500 1600 dia normalnya ya. Ini kan naik turun. Oke, sekarang kita bongkar throttle bodinya ya. Throttle bodinya kita bongkar dulu, kita bersihin dulu. Dia ISC nya kita setel ulang. Setel ISC nya itu biar pas ya. Ini agak rumit ya yang model ISC ini ya. Kita harus tepat untuk tepatin ya posisi ISC nya itu ya. Kalau menurut saya di antara motor yang lain-lain yang tidak menggunakan ISC itu agak sedikit simpel ya, agak sedikit gampang, agak sedikit mudah. Sekarang bagian bersih-bersih untuk throttle bodinya, dan ini ISC nya ya. ISC nya ini udah ada diganjel-ganjel dengan selang ya bawahnya itu. Nah, itu selangnya ini, potongan-potongan selang ya. Potongan selang ini saya buang, saya kembalikan ke normal ya. Saya kembalikan ke normal, nanti saya setel dari posisi bawah itu kurang lebih 2 mili ya. 2 mili dari bawah pangkalnya itu ya.
Kita bersihkan dulu sampai bersih, jangan sampai ada kerak-kerak karbon. Kalau seandainya ada kerak-kerak karbon itu untuk mengurangi apa ya, kinerjanya ya, kinerja ISC ya. Kita bersihin sampai dia bersih. Jangan lupa juga kita semprot dengan carbo cleaner. Dan ini mapnya ya, mapnya ini juga harus kita bersihin juga ya. Dia map sama TPS ini jadi satu ya, kita bersihin juga, takutnya ada sensor yang dia punya kotor. Dan jangan lupa juga kita bersihin dengan carbo cleaner. Hati-hati aja ya, di sini ada sejenis untuk putaran gas ya. Untuk putaran gas ini jangan sampai rusak ya. Ini untuk sensor gas ya. Untuk sensor gas sama juga kalau di elektronik tuh jenis resistor ya, atau potensiometer yang untuk volume radio atau segala macam dan sejenisnya. Ini hampir sama ya, cuma beda bentuk aja sih sebenarnya. Beda bentuk dengan yang itu ya, yang elektronik, yang putaran radio atau apa untuk volume segala macam ya. Nah ini lubang-lubangnya juga jangan lupa disemprot biar dia bersih ya, dari kerak-kerak karbon, sisa-sisa pembakaran atau kerak-kerak bensin ya. Ini untuk sensor TPS ya, TPS nya dan juga map ya, jadi satu dia, beda dengan Honda ya. Lubang-lubang ini kita semprot carbo cleaner ya, biar dia bersih. Setelah itu udah semprot sudah rapi, baru dengan angin ya. Hati-hati ya, jangan sampai dia lepas dia punya sealnya, jangan sampai hilang ya. Dia ada karetnya itu, ada seal-sealnya itu, ada beberapa, dua kalau nggak salah, 2 seal ya. Lubang-lubangnya ini nih, total bodinya pun lubang-lubangnya kita semprot dengan cleaner biar bersih. Kalau bisa juga diusahain pakai kawat ya, kawat kecil, sikat kawat kecil itu ya, untuk membersihkan cleanernya, untuk membersihkan kerak-keraknya ya. Ini berhubung sudah agak bersih ya, mungkin pernah dibongkar atau pernah diservis cuma nggak kena penyakitnya ya. Penyakitnya di mana, ini kerusakan motor apa, komponen apa yang rusak, mungkin dia nggak tahu ya. Makanya ini saya lah dapat penyakitnya untuk perbaikannya ya. Dan juga setelan ISC-nya ini jangan lebih dari 2 mili atau pun jangan kurang ya. Nah kita coba pasang dulu di sini, nanti kalau misalnya kurang baru setelah pasang sesudah di motor aja ya, untuk penyetelannya ya. Untuk penyetelan nanti selanjutnya kurang gasnya atau kekecilan atau kebesaran di sini nanti ya, posisi di motor ya. Ini untuk sementara supaya nggak hilang ya, kita pasang dulu di sini ya. Kita pasang dulu di sini. Dan juga hati-hati juga ya, di sini kan ada o-ring kecil ya. O-ring kecilnya itu jangan sampai putus, agak sulit juga itu untuk carinya o-ring seperti itu tuh. Sekarang kita pasang di motornya, kita coba hidupkan. Bagaimana reaksi untuk RPM-nya, masih tersendat-sendat apa tidak? Kalau digeber dilihat sih kelihatan normal ya, normal di putarannya ya, tapi di putaran bawahnya ini masih kerasa, ini masih kerasa agak berebet ya. Tahap selanjutnya ini bagian kabel yang dari pulser menuju ke ECU ya.
Kadang-kadang ini dia punya soketnya suka longgar, dan karena usia ya, usia motor di atas 3 tahun, bisa kotor, bisa korosi, dan juga bisa karena longgar. Ini sering terjadi dan sering saya temui di sini ini longgar ya, makanya saya masukin kabel, serabut kabel supaya dia lebih nempel ya ke sambungan yang diantar sambungannya itu ya, supaya lebih menggigit lah ibaratnya. Ini sering terjadi banget nih. Nah, makanya saya kasih sambungan kabel di sini ya. Dan juga jangan lupa di bagian pengisian ya, bagian pengisian dari spool bawah sampai untuk sambungan ke kiprok ini ya. Untuk sambungan kiprok, untuk pengisian ini jangan lupa kita gencet ya, biar agak rapet ya bagian sekun ceweknya ya. Setelah itu kan dia kalau dia rapat dia semakin kenceng. Sekarang kita menuju ke bagian full pump ya. Kita ukur tekanan full pumpnya ini berapa piece ya, PSI ya. Kalau dia di atas 30 dia normal ya. Kalau dia di bawah 30 udah minta ganti. Udah minta ganti full pumpnya ya, pompanya, rotaknya ya. Ini masih di atas 30 ya, masih normal. Untuk busi pun ini baru ya, baru dia ganti nih businya. Masih baru, masih oke lah. Kita cek juga untuk cangklong businya, dia kotor atau berkarat atau hijau atau korosi ya. Ternyata ini masih normal, masih bersih. Untuk cangklong busi dan busi pun masih oke, masih bagus. Dan ternyata kerusakannya ini ada di injektornya ya. Di injektornya ini saya sudah belikan dengan yang baru, yang ori. Kenapa saya harus ori? Harus ori kalau injektor ini. Jangan beli yang imitasi ya. Itu. Jangan beli imitasi, harus ori. Nah, sekarang saya sudah pasang untuk bagian injektornya ini. Oke guys, sempurna. Gas bawah, tarikan awal, udah nggak berbet lagi ya. Dan proses terakhir kita scanner ulang ya. Untuk yang terakhir kita cek scanner ulang bagaimana untuk kondisi RPM nya. Kita cek ulang lagi, scanner ulang lagi. Ini untuk yang terakhirnya, apakah dia sudah bagus, kondisi normal untuk di RPM nya. Dan RPM nya pun sudah mulai stabil ya, udah mulai stabil dan normal di RPM 1000 lebih ya. Di RPM 1000 lebih, 1500, 1600, di atas 1000 lah pokoknya, di bawah 2000 ya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe biar saya semakin rajin untuk membuat video-video selanjutnya.